Ketika dunia bergerak tanpa jeda, sebuah revolusi lahir dalam genggaman. Kecerdasan buatan bukan lagi masa depan, melainkan realitas yang mendikte cara kita berpikir, belajar, dan merajut peradaban. Namun, benarkah teknologi ini membebaskan pikiran manusia? Hari ini, di puncak akhir perjuangan Final Project Public Speaking, tirai penutup akan segera dibuka. Dua kekuatan besar lahir dari kutub yang berbeda, siap berbenturan demi sebuah kebenaran. The Black Orators, sang singa podium berbalut hitam formal, para pemegang kendali narasi yang siap mempertahankan kemajuan dengan retorika paling mematikan. The Batik Architects, sang penjaga rantai sistem yang terbiasa bertarung dalam senyap, kini turun gunung untuk meruntuhkan ilusi algoritma langsung dari akar sistemnya. Sambutlah babak pamungkas, benteng pertahanan terakhir, IlCombat 2026. Di bawah atap studio dan tempat di mana batas akhir kecerdasan manusia akan diuji hingga titik nadir. Ini bukan sekedar formalitas nilai belaka. Ini adalah koda, penutup dari seluruh rangkaian air mata, keringat, dan retorika. Ketika kecerdasan buatan mulai mereduksi peran manusia di bangku kuliah, akankah kita tunduk pada efisiensi atau bertahan pada esensi berpikir yang hakiki? Persiapkan diri Anda, bersiap menyaksikan benturan ego, data, dan harga diri yang akan menggetarkan seluruh ruang ampumedia. Karena hari ini, logika akan dipertaruhkan dan algoritma akan dipertanyakan. Podium penuh karisma, Jonisa, Uba, Yumas, dan Yusuf. Inilah mereka, The Black Orators. Di sudut kanan, para teknikal inilah mereka, The Batik Architects. Apakah di antara mereka ada yang mau mendirikan mahkota kebenaran? Kini, kendali paling sepenuhnya berada di tangan mereka. Sambutlah dua moderator sekaligus Master of Ceremony IlCombat 2026, Abdi Syifa dan Dea Akhir. Selamat datang di IlCombat 2026 dengan tema The AI Debat, menimbang dampak kecerdasan buatan bagi generasi muda kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati, Dr. Prita Suci, Nur Chandrani, SLS, MSI, MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Yang kami hormati juga para rekan-rekan mahasiswa serta audiens yang telah hadir pada acara IlCombat 2026. Sebelumnya, perkenalkan saya Agni dan rekan saya Dea, kami akan menemani dan memandu jalan kegiatan debat pada hari ini. Kepada seluruh peserta dan audiens yang telah hadir, kami persilahkan untuk menempati tempat masing-masing dan mempersiapkan diri untuk mengikuti rangkaian acara IlCombat 2026. Sebelum memasuki rangkaian debat, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. IlCombat 2026 secara resmi dimulai. Baik, hadirin sekalian, sebelum memasuki sesi debat utama, terdapat beberapa tata tertib yang
yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta selama kegiatan Ilkombet 2026. Tata tertib ini menjadi pedoman agar berjalan secara tertib, profesional, dan tetap menjunjung tinggi nilai akademik. Pertama, debat ini terdiri dari 2 tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Tim pro merupakan pihak yang mendukung integrasi AI sebagai bagian dari perkembangan kehidupan modern. Sedangkan tim kontra merupakan pihak yang memberikan pandangan kritis terhadap penggunaan AI serta mempertimbangkan dampak dan batasannya. Kedua, setiap peserta wajib menyampaikan argumentasi sesuai dengan posisi tim masing-masing. Argumen yang disampaikan harus relevan dengan topik debat berdasarkan pemikiran logis, kritis, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, selama debat berlangsung, seluruh peserta wajib menjaga etika komunikasi. Peserta tidak diperkenankan menggunakan serangan terhadap pribadi lawan, menggunakan konteks bahasa yang tidak pantas, maupun menyampaikan pendapat yang berada di luar konteks pembahasan. Keempat, setiap peserta wajib mematuhi durasi waktu yang telah diberikan. Moderator akan memberikan tanda apabila penyampaian argumen akan berakhir dan memiliki wewenang untuk menghentikan penyampaian apabila telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Kelima, moderator bertugas mengatur jalannya debat secara objektif, memberikan kesempatan berbicara kepada setiap tim, menjaga alur diskusi, serta memastikan debat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keenam, pada sesi tanya jawab, setiap tim diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban berdasarkan sudut pandang masing-masing, dengan tetap mempertahankan sikap akademik dan profesional. Demikian tata tertib debat yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti jalan debat dengan menjunjung tinggi sportivitas, etika komunikasi, serta semangat bertukar gagasan. Baik, setelah memahami tata tertib debat, kita akan memasuki ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian argumen dari kedua tim. Kami beri waktu 15 menit, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk penyampaian argumen dan akan diawali oleh tim pro. Selamat pagi Miss Prita, Kakak Asdos dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir. Kami dari tim pro mendukung integritas AI di dalam dunia perkuliahan. Karena manfaat AI ini memberikan manfaat yang signifikan dalam dunia pembelajaran perguruan tinggi dan meningkatkan produktivitas akademik, akses informasi, serta membantu kita menyiapkan untuk dunia kerja. Nah, jadi untuk risiko adanya AI ini bukan suatu alasan untuk kita tidak menggunakan teknologi tersebut. Justru dengan adanya AI ini menjadi dasar yang mendukung adanya literasi digital dan etika akademik. Mahasiswa seringkali, kita teman-teman sebagai ilmu komunikasi seringkali dihadapkan banyak tantangan ya, seperti tugas-tugas yang cukup berat, dan kita juga seringkali dihadapkan dengan jurnal internasional, teori-teori yang mendalam. Oleh karena itu dengan adanya AI, kami sebagai tim pro sangat mendukung karena bisa membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran sehingga kami bisa memahami materi-materi perkuliahan dengan mudah, cepat, dan personal. Baik. AI bukanlah ancaman, tapi merupakan sistem yang membantu mahasiswa dalam mencari pekerjaan di era abad ke-21. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kampus merespon dengan cerdas, menciptakan regulasi yang bijak, dan mengajarkan etika dalam penggunaan AI. Sehingga mahasiswa, kampus-kampus bukan hanya menciptakan mahasiswa yang pandai secara akademik, namun juga siap menghadapi dunia yang kini hampir seluruhnya dikuasai oleh AI. Baik, saya akan melanjutkan pernyataan dari tim kami dengan menunjukkan permasalahan yang sering terjadi di lingkup perguruan tinggi. Permasalahan yang pertama, ada tidak semua mahasiswa dapat memahami materi dalam sekali baca, dan juga
tidak semua mahasiswa memiliki latar belakang pendidikan yang sama. Mahasiswa yang sekali baca atau mendengarkan penjelasan dari dosen, tetapi juga ada yang memerlukan penjelasan berulang seperti metode pembelajaran yang berbeda. Oke, izin melanjutkan. Relevansi bagi mahasiswa komunikasi, AI dapat membantu mempelajari berbagai macam teori, seperti teori UNG, agenda setting, dan public relation. Kesimpulannya, AI tidak menggantikan proses pembelajaran, melainkan membantu mempercepat proses pemahaman mahasiswa dalam pembelajaran tersebut. Sekian argumen dari tim Pro. Baik, terima kasih untuk argumennya dari tim Pro. Saya sebagai tim kontra mungkin yang akan mengawali argumennya. Disclaimer dulu dari tim kontra, sebenarnya tidak menolak AI secara sepenuhnya, tapi dari kami itu harus ada batasan ketika penggunaan AI ini sendiri, karena tools dari AI ini sebenarnya sangatlah powerful, tapi jika digunakan dengan cara yang ugal-ugalan itu akan merusak pola pikir mahasiswa yang seharusnya mereka bisa berpikir dengan kritis. Terus selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya izin menambahkan terkait dengan kami tim kontra untuk penggunaan AI di perguruan tinggi. Menurut kami untuk saat ini di abad ke-21 khususnya di Indonesia terbilang belum siap. Karena apa? Masih banyak sekali faktor-faktor yang di belakangnya yang sangat mempengaruhi bagaimana AI berkembang ini, terutama di bagian biaya. Otomatis jika suatu kampus memiliki AI sendiri atau mendukung sebuah AI yang berjalan di suatu kampus, itu pasti membutuhkan biaya yang cukup lebih tinggi untuk biaya operasionalnya, baik itu biaya perawatan maupun biaya sehari-hari, bahkan jangan sampai terstop karena listrik begitu. Dan ada faktor lain juga yang mempengaruhi ini, pasti nanti ada peningkatan biaya kuliahnya seperti biaya SPP kalau di sini atau UKT begitu. Nah, ini harus dipertimbangkan lebih jauh lagi, lebih detail lagi bagaimana untuk perkembangan AI di perguruan tinggi khususnya begitu. Ya, terima kasih Mas Dimas. Lalu untuk saya, argumen saya itu kehadiran AI ini di dunia perguruan tinggi sudah sangat mengancam, yang dimana menurunkan kemampuan berpikir kritis secara mandiri. Berdasarkan dari data portal ilmiah Garuda mengatakan bahwa ketergantungan terhadap AI ini memicu penurunan membaca hingga 75%. Diakibatkan tuh mahasiswa hanya menerima jawabannya tanpa mengolah lagi, jadi malas membaca jawabannya lagi lah. Nah, dari situ saja itu sudah salah, jauh dari ciri khas mahasiswa yang identik dengan berpikir kritis. Nah, maka dari itu kami menolak penggunaan AI secara bebas di perguruan tinggi. Terima kasih. Adapun dari saya ingin menambahkan beberapa dari teman saya, Bung Hanif. Di sini saya akan menambahkan bahwa di pendidikan mahasiswa, pendidikan universitas ini, masifnya AI ataupun masalahnya penggunaan AI itu dapat menurunkan kreativitas dari mahasiswa. Jadi dari teman saya Bung Hanif yang tadi saya bilang, yang dibilang oleh teman saya Bung Hanif, dia mengatakan bahwa AI bisa merusak pola pikir jika digunakan secara masif atau massal tanpa adanya pembatasan. Walaupun waktu masih tersisa 7 menit, tapi sepertinya dari kedua tim sudah menyampaikan argumennya masing-masing. Mungkin kita bisa langsung ke sesi berikutnya. Terima kasih kepada kedua tim atas penyampaian argumen.
Selanjutnya, kita masuki sesi permasalahan. Isu pertama, banyak mahasiswa mengaku AI membantu mereka memahami materi kuliah dengan lebih cepat. Namun, di sisi lain, muncul anggapan bahwa kemudahan tersebut dapat mengurangi usaha mahasiswa dalam belajar secara mandiri. Pertanyaannya, apakah AI meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa atau justru menurunkan kemampuan berpikir mereka? Kepada kedua tim kami beri waktu 1 menit untuk berdiskusi. Waktu dan tempat kami persilakan. Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, waktu sudah habis. Bagi tim yang sudah siap menjawab, kami beri waktu 3 menit untuk menjawab. Waktu dan tempat kami persilakan. Dari tim Pro, silakan menjawab. Baik, kami dari tim Pro ingin menjawab pertanyaan, apakah AI meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa? Tentunya pasti akan meningkatkan kualitas karena AI ini membantu kita dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Contohnya kami di sini semua mahasiswa ilmu komunikasi ya. Oke, jadi tentunya pernah dihadapkan jurnal-jurnal internasional dan pastinya juga diajarkan teori-teori yang jujur aja kompleks ya untuk dipahami. Nah, jadi menurut kami tim Pro, dengan adanya AI ini sangat membantu mahasiswa tidak hanya ilmu komunikasi tapi juga di berbagai bidang, di bidang hukum, kesehatan, dan tidak hanya juga informatika. Banyak sekali universitas yang mendorong adanya pembelajaran AI. Jadi bagi kami, AI sangat membantu untuk meningkatkan kualitas. Tapi kami tidak menutup mata bahwa AI ini juga akan berdampak negatif. Menurut UNESCO dalam Guidance for Generative AI in Education and Research menyatakan bahwa AI memiliki potensi besar dalam mendukung proses pendidikan dan penelitian apabila digunakan secara tidak bertanggung jawab. Dari kelompok kami tidak setuju. Mungkin kami kurang setuju sama itu. Di sini artikel kajian 2025 menyebut penggunaan AI secara pasif dan pasif berpotensi mengurangi inovasi, mengurangi motivasi berpikir mandiri, melemahkan kemampuan menyusun argumen, dan menurunkan integritas akademik mahasiswa. Di sini sudah dijabarkan bahwa di artikel ini, karena di sini tuh AI dipakai secara pasif dan instan, bisa berpotensi menurunkan motivasi berpikir mandiri karena AI itu sudah dari saya sih menambah. Menurut penelitian dari MIT University sendiri, itu ada survei yang dilakukan oleh mereka mengumpulkan beberapa orang yang menggunakan AI dan menggunakan non AI, dan terbukti pengguna AI itu kemampuan berpikir kritisnya itu menurun sekitar 50%-an dari orang yang tidak pernah menggunakan AI sama sekali. Ya, itu saudara. Sedangkan MIT 2013 juga melakukan riset yang menunjukkan bahwasanya mahasiswa yang menyelesaikan tugas menggunakan AI mampu lebih cepat dan dengan pemahaman yang lebih dalam dibandingkan kelompok bandingannya. Interupsi saudara. Tidak saudara. 2023. Ini data terbaru dari MIT. Maka mahasiswa dibebaskan dari mencari data repetitif. Terima kasih kepada kedua tim.
terbesar dalam penggunaan AI adalah potensi penyalahgunaan dalam tugas akademik. Sebagian pihak menilai AI membuka peluang plagiarisme yang sangat besar. Pertanyaannya, apakah AI menjadi penyebab meningkatnya plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi? Kepada kedua tim, kami beri waktu 1 menit untuk berdiskusi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wah, sepertinya semakin memanas ini Kak Dea. Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, waktu sudah habis bagi tim yang sudah siap menjawab. Silakan untuk menjawab, kami beri waktu 3 menit. Kami dan tempat kami persilahkan. Ya, kepada tim pro silakan menjawab. Baik, kami dari tim pro izin menjawab. AI tidak menjadi penyebab utama plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi. AI hanya merupakan alat yang digunakan secara benar maupun bisa disalahgunakan. Plagiarisme terjadi karena keputusan tindakan individu untuk memilih untuk mengakui karya orang lain sebagai hasil karyanya sendiri. Plagiarisme merupakan masalah etika, bukan masalah teknologi. Sebelum AI hadir, plagiarisme sudah banyak terjadi melalui buku, jurnal, skripsi, maupun artikel. Hal ini menunjukkan bahwa penyebab utamanya adalah rendahnya integritas akademik, bukan keberadaan AI itu sendiri. Interupsi saudaraku. Jadi isu yang ditanyakan oleh MC itu sebenarnya tadi kan apakah AI meningkatkan plagiarisme? Coba tolong untuk MC dibacakan ulang MC apa Baik. Pertanyaannya yaitu, apakah AI menjadi penyebab meningkatnya plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi? Oke, jadi pertanyaannya kan meningkatkan ya, bukan membuat atau menciptakan plagiarisme itu sendiri. Dan memang AI itu meningkatkan plagiarisme secara tinggi, itu tinggi banget gitu, karena hasil yang dari AI itu biasanya adalah hasil dari jurnal orang yang diparafrasekan dengan bahasa yang berbeda, tapi isinya itu masih sama dengan jurnal orang tersebut. Jadi itu adalah pemikiran orang lain, itu bukan pemikiran dari si prompternya sendiri. Interupsi saudara. Plagiarisme itu terjadi karena adanya kutipan yang diambil tanpa mencantumkan sumbernya. Akan tetapi yang dinyatakan oleh tim kontra adalah mengubah kalimat yang sudah diambil dengan humanize itu sebenarnya tidak bisa berlaku dalam dunia kampus atau penelitian, karena sudah tentu dan pasti sebelum jurnal itu diterbitkan terlebih dahulu disaring oleh pihak kampus yang berwenang, sehingga kalimat-kalimat yang diambil dari jurnal orang lain tidak mampu dirilis atau tidak mampu dipublikasi. Sekian, terima kasih. Interupsi, sebenarnya tadi kan berarti kutipan ya. Yang saya bilang di sini adalah plagiarisme dari segi idenya. Dari sisi ide. Oke. Perlu ditegaskan bahwa AI ini tidak dijadikan sumber utama, hanya sebagai alat bantu teman-teman. Jadi plagiarisme kita tidak menutup mata bahwa mahasiswa itu kerap kali bahkan sampai saat ini seringkali plagiarisme ya. Namun AI ini membantu kita untuk mengembangkan ide, bukan dijadikan sumber utama. 9. Plagiarisme ada juga sebutan Ronin, yaitu mengambil, bukan menciptakan hal baru, tapi mengembangkan ide yang sudah ada. Itu tidak disebut dengan plagiarisme. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua tim atas penyampaian argumennya. Selanjutnya, isu ketiga, mahasiswa dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis
sebagai bagian dari pendidikan tinggi. Namun, AI mampu memberikan jawaban dalam hitungan detik terhadap berbagai persoalan akademik. Pertanyaannya, apakah penggunaan AI menghambat atau justru mendukung perkembangan kemampuan berpikir kritis mahasiswa? Kepada kedua tim, kami beri waktu 1 menit untuk berdiskusi. Waktu dan tempat kami persilakan. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, waktu sudah habis. Bagi tim yang sudah siap menjawab, kami beri waktu 3 menit untuk menjawab. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dari tim kontra, silahkan menjawab. Terima kasih saudari yang sudah memberikan waktu jawab kami ya. Memang dari kami AI memang membantu lah untuk dalam dunia perkuliahan ya. Kami mengakui itu. Tapi jika selalu digunakan dan selalu diandalkan, mahasiswa sendiri akan kurang terlatih untuk berpikir kritis. Berdasarkan dari data penelitian dari Microsoft dan Cornell University itu mengatakan bahwa semakin orang itu menggunakan AI, semakin menurun juga keterampilan berpikir kritis mahasiswanya. Sedangkan kita di mahasiswa di kampus ini sebagai mahasiswa itu bukan hanya sekedar mengirimkan jawaban, tapi bagaimana proses jawabannya itu kita berhasil menganalisis, mengolah dan sebagainya untuk melatih kita berpikir secara mandiri. Seperti itu sih. Mungkin teman saya mau menambahkan. Baik, saya izin menambahkan. Interupsi? Tidak, izin menambahkan sedikit ya. Nah, karena seperti yang sudah dibilang oleh teman saya, Mas Hanif sudah benar. Saya izin menambahkan untuk di bagian berpikir kritis itu adalah sebuah proses ya. Karena AI itu langsung menyimpulkan suatu jawaban, itu proses berpikir kritis bisa terkuras oleh kita. Nah, apalagi saat menentukan ide-ide itu sangat berpengaruh sekali. Kalau kita terbiasa dengan nge-prompt AI, keluar hasil, kita copy paste, kemudian kita pikir lagi, itu bukan berpikir kritis yang kompleks, itu yang sangat singkat sekali, itu tetap mengurangi cara berpikir kritis kita kalau kita tetap biasa menggunakan AI untuk menjadi ide terutama itu. Oke, interupsi saudaraku. Kami dari tim Pro tidak menutup mata bahwa memang AI ini membuat mahasiswa seringkali tidak menjadi kreatif dan tidak berpikir kritis. Tapi perlu digarisbawahi, AI ini tidak memiliki pengalaman hidup, tidak memiliki status budaya, empati. Jadi AI hanya memberikan jawaban dan informasi. Mahasiswa itu harus tetap mengevaluasi, memverifikasi data, apakah jawaban-jawaban yang ada di AI itu sudah ada faktanya, ada datanya. Jadi itu adalah proses berpikir kritis yang sebenarnya harus dipelajari dan dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa itu sendiri. Sorry saudaraku, namun pada akhirnya fakta laporan tidak menunjukkan seperti itu. Jadi adanya yang di lapangan, semua mahasiswa pasti kayak bakal terlalu banyak menggunakan AI. Baik, waktu kurang dari 10 jadi ini ada kasus 7.000 kasus pelanggaran akademis di mana mahasiswa Inggris 1.000 mahasiswanya itu menggunakan AI untuk cheating. Terima kasih kepada kedua tim atas penyampaian argumennya. Selanjutnya, Dunia kerja saat ini mulai banyak mengintegrasikan AI ke berbagai bidang.
termasuk komunikasi, pemasaran digital, media, dan bisnis. Di sini, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab mempersiapkan mahasiswanya menghadapi perubahan tersebut. Pertanyaannya, apakah perguruan tinggi perlu mendorong penggunaan AI, agar mahasiswa lebih siap menghadapi dunia kerja masa depan? Kepada kedua tim, kami beri waktu 1 menit untuk berdiskusi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita break sebentar karena azan.
Bagi tim yang sudah siap menjawab, kami beri waktu 3 menit. Waktu dan tempat, kami persilahkan. Ya, sepertinya dari tim pro sudah mengacungkan diri untuk menjawab, silahkan. Oke, izin menjawab. Menurut tim pro, penggunaan AI dalam perguruan tinggi sangat diperlukan karena dunia kerja masa depan dan masa kini itu tidak mencari pekerjaan anti AI, melainkan mencari seseorang yang memiliki kemampuan dalam prompt engineering dan AI literasi. Jika perguruan tinggi tidak mendorong penggunaan AI, maka itu akan menciptakan lulusan yang gagap teknologi dan kalah saing di industri modern. Itu sih saudaraku. Jadi di era sekarang itu untuk dunia kerja itu banyak pekerjaan yang memang mencari orang-orang yang memiliki kemampuan analitik, kemampuan beranalisis. Jadi kalau misal kita di dunia perkuliahan sudah disodori oleh AI, sudah dimanjakan dan lain-lain, bagaimana di dunia pekerjaan yang dimana bidangnya tanpa menggunakan itu? Coba ada bayangan. Mungkin teman saya mau mendapatkan sedikit. Interupsi, saudara. Pihak lawan menyatakan bahwa ada pekerjaan yang tidak menggunakan AI. Tapi dalam kita jika melihat dengan kacamata yang lebih luas, bahwasanya hampir semua aspek, bahkan mungkin semua aspek pekerjaan di masa depan akan menggunakan AI. Jadi tidak menutup kemungkinan penggunaan AI di dunia pendidikan itu sangat penting. Kalau saya tadi tanya tidak, Pak. Enggak itu tadi. Saya tanya yang dikatakan bidang pekerjaan yang menggunakan AI banyak. Iya, kami kembali ulang. Di masa depan dengan kacamata yang lebih luas, hampir semua bahkan bidang pekerjaan itu Kau bilang hampir semua, berarti masih tetap ada yang tidak menggunakan AI. Bagaimana jika hal tersebut terjadi? Dan masalah prompt engineering juga, itu menurut saya di Indonesia ini masih kurang kuat atau belum memadai untuk melakukan hal tersebut. Karena prompt engineering sendiri itu memerlukan pemikiran kritis. Sedangkan kalau kalian memahami sendiri dari menurut data-data sekarang, mahasiswa lebih sering mengcopy paste jawaban dari AI daripada mereka berpikir secara kritis. Dan kalau kalian sadar juga, AI itu hanya memberikan basic knowledge nggak sampai 15%. Interupsi, saudara. Pendapat yang disampaikan cukup menarik, namun kita harus memperhatikan hal yang paling krusial, bahwasanya AI merupakan teknologi masa depan yang akan menjadi pembaharuan dari teknologi-teknologi yang sudah ada. Jadi menggunakan AI dalam bidang pendidikan adalah sebuah hal yang harus kita jalankan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua tim atas penyampaian argumennya. Selanjutnya, Isu kelima, AI kini mampu membuat tulisan, gambar, video, bahkan ide kampanye komunikasi hanya dalam hitungan detik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan kreativitas manusia. Pertanyaannya, apakah AI mengancam kreativitas mahasiswa atau justru menjadi alat yang mendukung proses kreatif? Kepada kedua tim, kami beri waktu 1 menit untuk berdiskusi. Waktu dan tempat kami persilakan. wah sepertinya semakin memanas ini Kak Dea. Gimana audiens? Kalian memilih tim pro atau tim kontra ini? Kelihatan netral Kak Dea. Baik, waktu kurang dari 10 detik. Baik, waktu sudah habis. Bagi tim yang sudah siap menjawab, kami beri waktu 3 menit untuk menjawab.
Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik dari tim kontra, silahkan menjawab. Oke, dari tim kami menilai bahwa AI mengancam otentisitas dan kreativitas manusia itu memang benar adanya. Di sini AI memang dapat membantu menghasilkan karya cepat, tapi karya tersebut lahir dari pola yang lahir dari pola data yang sudah ada lalu dijadikan satu dan menciptakan suatu pola baru. Tentunya itu bisa menurunkan kreativitas dari seseorang untuk berpikir secara kreatif. Interupsi. Izin menambahkan dari saya sebagai yang sudah terbiasa di bidang kreatif ini, AI itu menurut saya mengurangi kreativitas. Kenapa? Karena jika kita mencari ide itu full menggunakan AI sebagai alat bantu ya, sebagai alat bantu bukan dari kita sendiri yang inisiatif sebagai alat bantu itu, maka secara tidak sadar kita pasti akan pertama itu mengcopy paste terlebih dahulu, copy paste, kemudian tempel lagi, kita parafrase sedikit, kemudian kita prompt lagi, kita copy paste lagi, kita prompt lagi sampai menemukan yang terlihat benar-benar baru. Padahal ini ada sebuah echo chamber. Interupsi sudah. Tidak, echo chamber. Kenapa? Karena data dari masa lalu sampai yang sekarang itu berkumpul semua dan akan menimbulkan suatu pola yang sama, padahal itu adalah pola yang sama persis. Kita melihat sama, tapi itu sama persis. Makanya itu kalau kita bicara tentang soal kreativitas itu bisa mengurangi karena izinkan tim pro menjawab. Baiklah. Ya. Kami dari tim pro sudah menegaskan di argumen teman-teman bahwa ancaman-ancaman dan risiko yang didapatkan karena menggunakan AI itu tidak menjadi alasan untuk tidak menggunakan teknologi itu. Oke, membahas tentang kreativitas. Apakah dengan menggunakan AI kita tidak bisa mengembangkan kreativitas kita? Tentunya pasti kita bisa mengembangkan kreativitas kita. Karena dengan AI ini mereka tidak memiliki nilai budaya, empati, status. Kita yang hanya bisa mengevaluasi dan memverifikasi. Itu sebuah kreativitas. Saudara, namun kalau memang bicara tentang kreativitas, kita itu memakai AI cuma modal prompt. Lagi prompt. Dan prompt itu memang lahir dari imajinasi kita sendiri. Cuman kreativitas kita itu tidak terbentuk karena adanya imajinasi kita. Itu cuma ada di awal doang. Okay. Dan kreativitas itu nggak ada pas lagi kita membentuk dalam seni-seni tersebut. Ada yang lain-lainnya. Oke. Oleh karena itu, kenapa tadi pertanyaannya AI itu harus didukung oleh institusi perguruan tinggi di dunia? Terima kasih pada kedua tim. Aku punya argumennya selanjutnya. Baik, isu keenam. Penggunaan AI di lingkungan kampus menimbulkan perdebatan etis. Sebagian dosen mulai menggunakan AI sebagai alat bantu belajar. Sementara yang lain menganggapnya berpotensi merusak integritas akademik. Pertanyaannya, sejauh mana penggunaan AI masih dapat dianggap etis dalam dunia pendidikan tinggi? Kepada kedua tim, kami beri waktu 1 menit untuk berdiskusi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Makin panas banget ini Kak Dea. Tadi makin panas. Baik, waktu sudah habis.
habis. Bagi tim yang sudah siap menjawab, kita beri waktu 3 menit untuk menjawab. Silahkan. Ya, sepertinya tim kita sudah mengajukan diri. Silahkan menjawab. Penggunaan AI dianggap etis selama AI digunakan sebagai asisten, bukan keputusan akhir. Etis jika AI digunakan dalam mencari referensi dan memetakan ide. Tidak etis jika mahasiswa langsung mengcopy paste hasil AI tanpa mengecek ulang dan mengklaim bahwa itu adalah karya murni dari mereka. Teman saya ingin menambahkan. Interupsi saudara. Jadi tadi ada bilang untuk AI sebagai referensi ya, referensi mak. Tapi kalau kalian mungkin pernah mengerjakan esai ya, pernah kan? Kalian minta referensinya dan kalian buka itu referensi, biasanya sudah tidak ada atau itu tuh data dari masa lalu. Ini kita bicara soal etis. Iya, tapi kan referensi jika sudah tidak ada, apakah itu etis untuk digunakan? Ya, data-data itu tidak harus dari jurnal ataupun kutipan ya. Saya dari tim Pro ingin menguatkan dari undang-undang. Oke. Karena membahas tentang etis. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal yang ke-31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, teman-teman, dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi yang mampu mendukung proses pembelajaran merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan nasional. Masih dianggap etis apabila kita bertanggung jawab dan tetap mengadakan kejujuran. Itu etis dari secara undang-undang ya. Secara hukum, moral, bagaimana? Secara hukum dan moral. Enggak. Itu tadi dari tim Pro menyatakan bahwa itu dari etis secara undang-undang, berarti itu kan secara hukum. Namun secara moral bagaimana? Secara moral, AI tidak perlu dibatasi perlu, itu tapi sudah melanggar moral dong, betul kan? Tidak melanggar moral. Tidak etis. Moral, tidak karena etis. AI itu perlu dibatasi, tapi tidak harus dihilangkan. Tapi Anda tadi membawa karena AI ini juga sangat membantu masa depan mahasiswa. Tadi Anda membawa secara hukum, tapi tidak secara moral. Itu sudah melanggar moral. Hukum menjadi penguat saja. Oh, penguat saja. Ya. Oh, berarti kalau misalkan penguat bahwa AI ini boleh digunakan oleh mahasiswa di setiap pendidikan dan perguruan tinggi. Baik. Tetap diperbolehkan hanya dengan etis yang ada. Tapi kalau misalkan berarti kalau dari tim Pro itu tidak apa-apa ya kalau misalkan secara jurnal itu dipakai karena kalian itu berpacu dalam hukum. 2, 1. Tambah. Terima kasih kepada kedua tim atas penyampaian argumennya. Selanjutnya, isu terakhir, kemudahan yang diberikan AI mampu banyak membuat mahasiswa mengandalkan dalam berbagai aktivitas akademik. Hal ini memunculkan kekhawatiran mengenai ketergantungan terhadap teknologi. Pertanyaannya, apakah AI berpotensi menciptakan generasi mahasiswa yang terlalu bergantung pada teknologi? Kedua tim, kami beri waktu 1 menit untuk berdiskusi. Waktu dan tempat kami persilakan.
menjawab, kami beri waktu 3 menit untuk menjawab. Waktu dan tempat kami bersiap. Baik dari tim Pro, silakan menjawab. Baik, ketergantungan terhadap penggunaan AI. Ini kembali lagi dari bagaimana respon sebuah kampus dalam menangani kasus AI ini sendiri. Bagaimana mereka merespon dengan cerdas, membuat regulasi yang memadai, dan juga memberikan penanganan atau edukasi tentang etika penggunaan AI, sehingga mahasiswa bukan hanya bergantung menggunakan AI secara penuh, tetapi juga memanfaatkan dasar berpikir kritis mereka dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Terima kasih. Interupsi saudara, mungkin ini masih di dunia pendidikan, tapi saya mau izin turun dulu ke bagian sekolah menengah. Pasti kalian pernah dengar tuh ada berita anak SMA yang hampir lulus, berarti kelas 9 itu belum bisa baca tulis. Kelas 12 maaf ya, itu belum bisa baca tulis, menghitung dasar kayak 1 tambah 1, 4 tambah 4 gitu, 4 kali 4 itu banyak kan masih kan. Itu menurut saya sudah salah satu dampak dari AI ini, karena mereka tidak menggunakan otak mereka untuk memikirkan hal-hal yang dasar. Izin menjawab, saudara. Argumen yang diberikan oleh tim lawan ini malah mendukung argumen kami yang di awal, bahwasanya bagaimana cara kampus merespon dengan cerdas dan melakukan regulasi yang pas, serta memberikan pendidikan etika untuk penggunaan AI di dunia pendidikan. Terima kasih. Silakan ditanya. Terima kasih saudaraku, tadi jawabannya sangat memuat jawaban tim Pro ya. Karena memang banyak sekali di Indonesia ini khususnya pendidikan belum merata. Banyak di daerah-daerah tertentu bahkan fasilitas belum terpenuhi, dan juga ada internet yang belum lancar dari beberapa daerah. Dan menurut saya AI ini sangat membantu sekali untuk pemerataan pendidikan di Indonesia juga. Di sini kita lagi membahas tentang pendidikan ya. Jadi kita nggak menguatkan statement kalian, tapi di sini kita realistis saja. Kita lihat anak SMA kelas 12 dia nggak bisa buat hitung-hitungan atau ngapain gitu. Itu dampak dari AI itu. Bisa jadi dampak dari AI. Kalau misalkan dari AI bisa membantu. Tidak. Kalau misalkan membantu. Kalau memang Sudah selesai. Waktu sudah habis. Terima kasih kepada kedua tim atas penyampaian argumen. Baik, hadirin yang kami hormati, kita telah menyaksikan bagaimana kedua tim menyampaikan argumennya, memberikan sanggahan, serta mempertahankan pandangan mereka mengenai dampak AI bagi generasi masa kini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab bersama audiens. Pada sesi ini, audiens akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan secara langsung kepada kedua tim, yang tentunya dapat menjadi kesempatan untuk menguji sejauh mana kemampuan peserta dalam berpikir kritis, merespon secara spontan, serta mempertahankan argumen yang telah mereka bangun. Adapun pertanyaan yang diberikan diharapkan berkaitan dengan topik debat pada hari ini, yaitu The AI Debat, menimbang dampak kecerdasan buatan bagi generasi masa kini. Kami menghimbau kepada seluruh peserta agar tetap memberikan jawaban secara objektif, logis, dan profesional. Baik, kita akan memulai sesi tanya jawab. Pada audiens yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Sepertinya sudah ada yang mengajukan diri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kansa Hasna dari Ilmu Komunikasi 24A. Ingin bertanya kepada tim Pro. Pertanyaannya, jika kampus suatu saat benar-benar mengizinkan penggunaan AI untuk pengerjaan tugas kuliah, menurut tim Pro,
sebaiknya kampus ini memberikan aturan seperti apa? Apakah cukup dengan batasan tertentu atau justru kampus seharusnya memberikan batasan yang cukup ketat? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh tim Pro. Oke, terima kasih Kak Sasa atas pertanyaannya. Kami dari tim Pro izin menjawab. Pertanyaannya kan tadi suatu saat apabila pendidikan itu memperbolehkan menggunakan AI. Namun nyatanya faktanya di lapangan sebenarnya banyak sekali, tidak hanya di perguruan tinggi, bahkan di sekolah-sekolah itu sudah diperbolehkan menggunakan AI. Hanya saja perlu dibatasi. Dan pertanyaannya apakah dibiarkan saja atau perlu dibatasi? Nah, walaupun kami tim Pro, kami tetap harus menjawab bahwa AI ini harus tetap dibatasi. Tapi dengan evaluasi kontrol penggunaannya saja, tidak dalam pembatasan secara tegas sampai tidak menggunakan AI gitu. Ya, maaf. Ini dari tim kita pertanyaannya ada ya? Ya, sama tuh boleh bisa. Sama Anda sudah selesai. Tapi kalau mau memberi pendapat nggak apa-apa. Enggak, pendapat kita tuh sebenarnya berbalik sama aja sih, menanyakan balik. Kalau memang misalkan diberi kontrol, kayak misalkan masih ada apa, kayak dibatasi, itu kalian gimana cara kontrolnya? Kalian siswa itu sejauh apa melakukan? Apakah kalian mempunyai data-datanya ke depannya? Berarti kan otomatis kalian menjadi salah satu otoritas yang mengikuti serta dalam pengembangan AI tersebut. Kalau memang kalian ikut sampai kayak memberi penuh kontrol atas AI tersebut. Ya, silakan. Baik, saya sih menambahkan bagaimana supaya nanti cek ya bisa menambahkan ya. Kan ini kontrol penuh ya. Ini jujur ini lebih ke ranah pribadi kan. Nah, karena di dunia pendidikan ya kita ini aja general. Di dunia pendidikan itu belum ada regulasi yang kuat tentang penggunaan AI baik itu di sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Ini belum ada regulasi yang kuat untuk menjalankan AI tersebut di perguruan tinggi. Makanya perlu adanya, dan tadi betul yang diucapkan oleh Jinisa, evaluasi ya betul. Dan juga diimbangi dengan fasilitas. Kalau terlalu fokus dengan penggunaan AI, jangan sampai menghilangkan atau jangan sampai menghilangkan dasar-dasar yang lainnya, seperti misalkan contohnya ya editing. Kalau sudah tergantung dengan hasil AI, kita yang malas mengedit begitu, maka otomatis nanti hasilnya pasti AI itu. Nah, untuk menguranginya kita perlu fasilitas. Yang pertama fasilitas dulu. Nah, tapi ada tapinya. Kita meningkatkan kualitas pendidikan dengan AI dan juga meningkatkan fasilitas itu cukup membebani di bagian biaya. Nah, itu menjadi PR untuk sekarang begitu. Selain dengan biaya dan juga ada di bagian kreativitas, pola pikir kita juga berpikir kritisnya bagaimana, karena kalau kita tergantung dengan AI juga, nah itu juga bisa berpengaruh ya, tadi yang sudah dibahas di sebelumnya begitu. Betul. Ya, jawaban kontra juga betul, karena memang di sini kan kita sharing ya, diskusi kontra dan pro itu sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang sepenuhnya benar, karena memang
pertanyaan dari saya tadi kan lebih ke apakah membatasi sepenuhnya atau hanya membatasi saja itu kan. Nah, jawaban yang tadi saya sampaikan itu diharuskan untuk ada evaluasi kontrol penggunaannya, tetapi tidak membatasi secara yang benar-benar tidak digunakan gitu, seperti itu. Karena memang yang tadi dalam Sagam yang Gabut kita sudah saling diskusikan dampaknya, risikonya. Jadi sebenarnya dalam pendidikan itu sangat diperlukan untuk mendukung pembelajaran bagaimana dalam menggunakan AI secara bertanggung jawab. Bahkan kalau melihat secara fakta itu AI itu sudah sangat mendunia kan. Oleh karena itu kami tidak menutup mata risiko-risiko yang akan terjadi dalam penggunaan AI. Hanya saja perlu adanya batasan dan juga edukasi dalam penggunaan AI. Seperti institusi perguruan tinggi di dunia ini baik juga yang mendorong adanya AI dan diajarkan kepada setiap mahasiswanya. Salah satunya ada Harvard University, juga ada Stanford University, dan masih banyak lagi. Itu mereka tidak membatasi sama sekali secara ketat, tetapi mereka justru mengedukasi kepada mahasiswanya. Karena AI ini sangat digunakan untuk mahasiswa dalam juga dunia kerja, seperti itu. Izin pendapatan lagi ya, boleh? Bapak Salman, Bapak ya. Nah, mungkin ini karena nanti kan jatuhnya kan jadi ke individu masing-masing ya, jatuhnya ya, begitu. Karena saya lihat dari saya masih SD sampai sekarang itu ada beberapa pelajaran yang dihapus dari kurikulum seperti PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Mungkin dari teman-teman ada yang masih asing ya dengan PMP ya. Mungkin dari Miss Wila sudah tahu ya. Dulu pernah itu mempelajari PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Nah, ini bisa menjadi landasan untuk nanti dijadikan bagaimana kita berinteraksi dengan AI itu. Apakah batasannya seperti apa? Kemudian larangannya apa? Ini untuk apa saja? Ini boleh untuk apa saja? Nah, itu harus ada pendidikan moralnya ditanamkan dari kita masih kecil gitu. Kalau kita mengerucut di perguruan tinggi saja, ini masih ada sih. PPKN ya contohnya, pendidikan Pancasila dan warga negaraan gitu. Ya mungkin ini juga sudah cukup membosankan bagi generasi sekarang karena penerapannya di beberapa perguruan tinggi, beberapa ya ini enggak semuanya, beberapa itu hanya sebagai penonton saja, tidak sebagai apa namanya yang ikut langsung menerapkannya begitu. Atau ada tambahan dari yang lainnya? Sudah cukup? Baik. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kepada audiens, kami persilakan. Iya, sepertinya sudah ada yang mengajukan tangan. Oke, perkenalkan nama saya Kinaren dari K24A. Izin bertanya kepada tim Pro. Tadi menjelaskan positifnya AI di dalam dunia kerja. Sedangkan menurut saya AI itu menjadi ancaman di dunia kerja karena bisa menjadi posisi pengganti ya ibaratnya. Apalagi di zaman sekarang yang lapangan kerja itu katanya 19 juta lapangan kerja. Jadi tolong gimana cara menghadapi itu supaya AI nggak menggantikan orang-orang yang kafir. Bagaimana ancamannya? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kepada tim Pro, silakan untuk memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertama,
AI merupakan inovasi teknologi terbaru yang ada di zaman sekarang. Dan ini sudah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, seperti munculnya media cetak, televisi, dan itu juga menyebabkan kerisauan terhadap para pekerja karena mereka takut akan digantikan oleh media-media baru tersebut. Namun bagaimana cara mereka mengatasinya adalah melakukan adaptasi terhadap teknologi baru yang muncul. Ya, bahkan bukan meninggalkan, tapi memanfaatkan teknologi yang baru yang sudah ada. Seperti misalnya dalam penjualan, dulu kita menggunakan hitungan manual. Dengan AI kita mampu menganalisis dengan cepat dan lebih rinci dan juga tepat. Namun perlu kita garis bawahi, penggunaan AI juga dipengaruhi oleh penggunanya sendiri. Jadi tergantung dari yang menggunakan itu mampu dia gunakan secara bijak ataupun dia menghindari secara total. Kalau ancaman itu pasti ada ya, apalagi kan khawatir anak mahasiswa sekarang itu kan khawatir ya adanya AI itu jadi menggeser keberadaan pekerja di seluruh dunia gitu. Tapi kalau menurut saya itu memang ancaman. Tapi dengan adanya teknologi ini justru sangat membantu. Tadi yang sudah disebutkan Ubay. Dan dalam kita sendiri sebagai mahasiswa ilmu komunikasi itu membantu kita seperti menganalisis komunikasi kampanye, analisis media sosial itu justru membantu kita. Nah, dan ini juga menjadi bentuk kesiapan kita dalam menghadapi dunia kerja yang dimana serba AI kan. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa AI itu sudah ada di sekitar kita gitu. Justru dengan adanya AI bukan kita meninggalkan, tapi kita mempelajari dan jangan jadikan suatu ancaman yang justru membuat kita ada AI kita nggak usah berusaha gitu. Justru kita memanfaatkan dan beradaptasi dengan keberadaan AI itu sendiri gitu. Ya, sedikit nambahin lagi ya. Emang peluang pekerjaan dari AI itu kan apa ya? Mungkin banyak orang yang merasa kayak justru peluangnya tidak ada. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa data Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum, perkembangan AI ini itu justru menciptakan sekitar 170 juta pekerjaan baru secara global hingga tahun 2030. Jadi itu sebenarnya ancaman-ancaman itu memang ada, tapi kita juga bisa manfaatkan AI untuk dunia pekerjaan. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Apakah dari audiens ada yang ingin bertanya lagi? Ya? Sebelumnya perkenalkan, saya Vina Dwistanti dari IKA 24A. Izin bertanya kepada tim pro terkait kan tim pro ini sangat setuju dengan penggunaan AI di dunia kuliah sama nanti buat di pekerjaan sama kedepannya gitu. Apakah kalian juga tidak memikirkan dampak di lingkungannya? Karena kan AI itu menggunakan sangat besar banget ya jumlah air bersih. Nah, itu tuh jika kalian penggunaan AI-nya itu terus berlanjut, apakah itu nantinya tidak akan menimbulkan krisis air bersih? Terima kasih. Hanif. Bambang. Ayo Bambang, Hanif, jawab. Ini kepada pro kan ya? Ya, pro ya. Terima kasih jawab pertanyaannya Kak Vina. Ini kita sambil diskusi aja ya. Soalnya kita sama-sama manusia yang lagi belajar. Maaf, ini kami dari tim Pro mau minta penjelasan lagi secara detail mungkin tentang apa tuh tadi, bagaimana air dapat dipengaruhi oleh kan, AI.
Izin, mungkin yang ditanyakan oleh Vina ya? Ya kayak Itu lebih ke arah ini, karena AI itu kan menggunakan server yang benar-benar itu kan perlu air bersih untuk kayak biar sistemnya tuh nggak panas gitu. Itu kan udah jadi isu yang beredar saat ini ya, kayak penggunaan AI secara terus-menerus itu akan menyebabkan krisis air bersih. Nah, kan kalian tim pro AI, apakah kalian juga nggak memikirkan ke depannya bagaimana kayak dampak tentang isu air bersih ini? Kayak kalian kan bilang kalau dunia kita kan ke depannya bakal terus pakai AI berdampingan sama kita. Jadi kayak apakah itu akan mempengaruhi dan krisis air bersih di dunia ini? Paham nggak, Cik? Paham, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebenarnya dari awal kami sudah menjelaskan 3 poin utama bagaimana penggunaan AI ke depannya agar tetap menjaga ekosistem yang sudah ada. Pertama, reaksi dari kita sendiri. Bagaimana reaksi kita terhadap penggunaan AI itu. Yang kedua adalah bagaimana regulasi yang dilakukan agar AI tidak menyebabkan permasalahan yang tadi telah disebutkan. Yang ketiga adalah mengedukasi penggunaan AI agar tadi kita di lingkup mahasiswa ya, tapi ini kita lebih general, lebih luas, agar AI itu manusia mampu menggunakan AI tanpa memberikan dampak negatif gitu. Ya. Mengurangi dampak negatif terhadap air bersih. Iya, revisi. Iya. Sebenarnya sebelum ada AI itu dampak ekosistem lingkungan kita tuh memang sudah ada ya sebelum adanya AI. Tapi memang kalau menggunakan AI itu membutuhkan air bersih, jadi itu jadi kekhawatiran buat kita. Tapi dari tim pro memang kita tidak yang menutup mata. Sebenarnya memang kita juga dari argumen awal itu kita menyepakati sebenarnya ada dampak-dampak dan ancaman-ancaman dalam penggunaan AI. Tapi kita juga di sini sebagai penguat, apakah AI ini lebih ke berdampak negatif tanpa adanya dampak positif. Kita menjelaskan dampak-dampak positif yang bisa dimanfaatkan dari AI untuk mahasiswa, karena ini topiknya tentang perguruan tinggi. Mungkin izin menambahkan ya. Jadi ini kan pertanyaan cukup teknis banget ya. Penggunaan air untuk mendinginkan server AI atau liquid cooling itu sebenarnya sudah ada solusi atau alternatif lain di mana itu tidak menggunakan air bersih, itu menggunakan minyak mineral. Tapi masalahnya minyak mineral itu harganya lebih tinggi daripada air bersih itu sendiri. Jadi jika para perusahaan AI ini semuanya menggunakan mineral oil, AI tidak akan bisa diakses oleh kita para mahasiswa ini kemungkinannya, karena mahal, itu cukup mahal. Kita mungkin nggak bakal bisa dapat akses gratis. Kalau kalian tahu Cloudwheel itu dia kan berhari ada 4 token gitu, sehari bakal cuma bisa 4 kali paling sedikit. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sini aja. Yang kontra coba. Tanyain yang kontra, Hanif. Hanif. Izin bertanya untuk kedua kelompok, baik tim pro dan kontra, terkait penggunaan AI di kampus ya. Bagaimana cara kerja kredibilitas penggunaan AI tools yang valid, terutama untuk pengerjaan tugas yang bukan untuk desain? Karena dari beberapa AI check itu masih ada yang abu-abu kepercayaannya. Ada yang murni pengerjaan tapi tetap terdeteksi AI. Karena AI check sendiri itu juga dicek sama AI sendiri. Gimana ya?
karena AI check itu juga dicek sama AI. Nah, tanggapan kalian tuh bagaimana ya untuk tentang kredibilitas yang valid tentang tools AI tersebut? Mungkin dari tim kontra izin menjawab. Untuk Hanif. Untuk AI checker sendiri dan AI itu sebenarnya pas kalian ngecek pakai AI itu data kalian yang kalian tuliskan itu di masuk ke data case atau repo dari AI itu sendiri. Jadi menurut saya AI checker untuk sekarang sudah tidak relevan karena walaupun kalian coba kalian tulis bahasa baku pakai bahasa Indonesia terus kalian cek di AI pasti kedetek 100% AI. Hanif Mungkin izin menambahkan dari Tinto. Ya. Tadi bagaimana cara kita ya? Perlu kita pahami sendiri bahwasanya AI memiliki beragam fungsinya dan tidak bisa kita menyamaratakan semua AI itu fungsinya sama. Contoh untuk menganalisis jurnal yang yang bodong atau tidak? Ya, yang mengutip tanpa menyertakan sumbernya itu tidak bisa menggunakan Turnitin. Kita tidak mungkin menyamakan Turnitin dengan GPT karena fungsinya berbeda. Adapun juga AI seperti yang di Canva untuk membuat desain kita tidak mungkin untuk melakukan tugas-tugas yang sama dengan AI lainnya. Jadi pada kesimpulannya bagaimana kita memahami cara penggunaan AI itu sendiri dan agar sesuai tujuan dan fungsinya. Gitu. Terima kasih. Baik, kita langsung saja ke sesi selanjutnya. Hanif. Cukup untuk tanya jawab. Kita dapat melihat bahwa perkembangan AI tidak hanya memberikan peluang, tetapi juga tantangan yang perlu disikapi secara kritis. Baik, hadirin yang kami hormati, kami telah sampai pada sesi terakhir, yaitu rangkaian debat Ilkobat 2026, yaitu closing statement. Pada sesi ini, masing-masing tim akan diberikan kesempatan menyampaikan kesimpulan akhir dan mempertegas argumen utama, serta memberikan pesan kunci berdasarkan perspektif mereka terhadap mosi debat pada hari ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pandangan akhir dari sisi tim pro terlebih dahulu kepada tim kontra. Dipersilakan untuk menyampaikan closing statement. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, ini karena sudah di hampir ujung acara ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak karena kesempatan yang seru banget bisa berdiskusi sama tim kontra ya. Dan kami jadi dapat sharing session, jadi dapat pengetahuan antara tim kontra dan tim pro gitu. Pada intinya, kesimpulannya adalah sebenarnya memang AI ini jadi ancaman manusia ya, karena AI bahkan sampai saat ini dan pastinya akan terus berlanjut, itu terus berkembang gitu. Dari tim pro kami menyimpulkan keberadaan AI ini tetap akan menimbulkan ancaman besar, tetapi kami juga percaya keberadaan AI ini membantu manusia dalam tentu khususnya di mahasiswa ya, dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. Dan karena kita memiliki keterbatasan waktu ya, dengan adanya AI ini bisa membantu kita lebih cepat mendapatkan jawaban-jawaban, bahkan penjelasannya itu sederhana jadi mudah dipahami. Yang tadinya kita tidak punya banyak waktu untuk membaca jurnal, bahkan untuk memahami aja tuh sepertinya waktunya sangat kurang gitu. Jadinya mungkin dengan adanya AI bisa memberikan jawaban yang sederhana, kita jadi bisa belajar, sama-sama belajar. Jadi kesimpulannya AI itu membantu tapi tetap harus dibatasi gitu, karena dengan ada ancaman-ancaman dan dampak negatif yang timbul akan adanya AI seperti itu.
Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan akhir dari sisi tim kontra kepada tim pro. Dipersilakan untuk menyampaikan closing statement. Waktu dan tempat kami persilakan. Hanif, closing statement Hanif. Hanif. Ayo Hanif. Ayo. Semangat. Biasa ini kan. Ada. Suka memojokkan orang. Kita realistis saja lah ya. Kan kita untuk berkembang semakin pintar menjadi banyak pikiran yang saja. Tapi kita malah di sini tuh berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai A atau mendapatkan nilai yang terbaik dengan cara instan dengan disuguhkan dari anak. Tapi balik lagi kami memang tidak menolak, tapi kita kami minta untuk dibatasi saja. Jadi bijaklah menggunakan AI saja sih menurut saya itu seperti itu. Ya, mungkin dari sedikit ya mungkin ini lebih ke sharing saja sih, sharing sebagai yang sudah pernah menggunakan Google AI Studio. Google AI Studio itu ada yang namanya token untuk bisa berapa kali bisa generate di hari itu, dan ada input output dolar yang memutar saat kita menghasilkan dari suatu output. Nah ini cukup bisa dibilang mengerikan ya, karena saya lihat hanya karena mengenerate audio 3 kali saja itu sudah menghabiskan $280. 3 audio dan masing-masing itu hanya maksimal yang pertama 3 paragraf, yang kedua itu 6 paragraf, yang ketiga itu cuma 2 paragraf. Itu sudah $200. Nah ini cukup mengerikan sekali di ekonomi yang sekarang, karena dari kita semua kita semua pasti tidak tahu bagaimana sistem AI itu bekerja di latar belakang, apakah ini berpengaruh ke ekonomi atau berpengaruh ke pendidikan atau berpengaruh ke budaya atau yang lainnya. Kita semuanya pasti banyak yang tidak tahu. Makanya saya sharing sedikit saja ya. Yang terutama di sini di ilmu komunikasi kan ada besok ada animasi komputer di semester depan. Kalau kita menggunakan AI, sebaiknya lebih bijak saja. Jangan satu hari full menggunakan, karena ini sangat berpengaruh ke perputaran ekonomi, terutama di bagian nilai tukar dolar juga termasuk. Itu nilai tukar dolar juga termasuk dalam penggunaan AI ini. Ya, karena jika kita lihat bukan kita sih, yang saya lihat itu setiap menggenerasi sebuah audio voice over dari AI itu cukup dalam hati saya itu kayak yang di Indonesia itu sekitar 10 sampai $20, sementara ada teman saya dari Malaysia hanya sekitar 3 sampai $5 saja. Makanya sepertinya di bagian nilai tukar juga sangat berpengaruh, begitu teman-teman. Jadinya sekarang lebih bijaklah kapan kita menggunakan AI, kapan kita tidak menggunakan AI. Atau mungkin cukup singkat saja, jangan terlalu di gaspol itu hari itu saja. Ya teman-teman, ini untuk kita semua ya, jangan menggunakan AI seharian full atau digeber habis-habisan seharian, itu jangan, karena sangat berpengaruh tadi seperti yang dipertanyakan oleh Mbak Vina ya, akan cukup menguras air bersih dan juga ekonomi juga berpengaruh. Terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra dan tim pro atas penyampaian kesimpulan akhir dari pesan kunci yang telah diberikan. Baik, dengan berakhirnya sesi closing statement, maka seluruh rangkaian penyampaian argumentasi dari kedua tim telah selesai. Melalui debat hari ini, kita dapat melihat bahwa perkembangan AI membawa berbagai peluang sekaligus tantangan, khususnya bagi mahasiswa sebagai generasi yang akan menghadapi perubahan teknologi di masa depan. Hadirin yang kami hormati, kita memasuki ke sesi berikutnya, yaitu feedback dan evaluasi dari dosen penilai terkait rangkaian debat yang telah dilaksanakan. Kepada Ibu dosen penilai, kami persilakan. Gak ada skripnya nih. Ada contekannya nggak? Kok
Oke, baik. Terima kasih untuk tim yang sudah maju ya hari ini, terutama dari tim debat yang pro dan kontra. Tadi saya juga sudah dapat bocoran dari Aspraf ya tentang gimana teman-teman mempersiapkan untuk hari ini, kemudian kekompakan dalam tim gitu ya, kemudian materi, berapa kali latihan, kemudian personilnya seperti apa, sudah saya tampung juga. Kemudian pada saat teman-teman juga tampil hari ini, saya melihat memang ini sudah mulai memanas tapi kok selesai gitu ya. Jadi mungkin waktunya juga kurang lama ya. Dan ini fakta-fakta terakhir baru muncul gitu. Jadi saya sebenarnya pengen mengharapkan dari awal itu udah gas dulu gitu ya. Tapi ternyata ini udah mau selesai kok, fakta baru dibuka semua gitu. Jadi mungkin awalnya ini ya harus dipanasin dulu gitu ya. Panasnya tuh lama banget gitu loh ya maksud saya tuh. Jadi nggak langsung set karena kita butuh waktu kan. Kalau debat itu kan waktunya memang dibatasin ya. Jadi kalau bisa memang kalau ada fakta, ada suatu hal yang memang mau diungkapkan di awal udah langsung di up aja gitu ya. Malah mungkin jadi salah satu pemantik di awal. Misalkan tadi ada gimana sih AI ini ternyata mungkin banyak yang juga baru tahu kalau ini menyangkut ada tukar dolar rupiah, kemudian air dan lain sebagainya. Itu juga bisa jadi sebenarnya pemantik awal. Jadi masuknya ke perguruan tinggi itu nanti sebenarnya bisa masuk, cuman di situ ternyata kok